Keren beneran. Nah, yang 500 juta tadi gimana ceritanya nih? Bisa sampai beres yang Aduh, nggak kalau, dipikir. kalau itu terus terang aja, saya tidak rinci, itu saya tidak pikirkan. Nggak dipikir utang ya? Enggak, 2 tahun beres aja ya? iya nggak tahu. Tapi dicicil. Ya bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi Channel dimanapun kalian berada. Sehat-sehat ya. Jangan lupa bersyukur. Bahagia selalu ya. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, Amin. kemudahan dalam segala urusannya, kelancaran harta, rezeki harta yang berlimpah ruah, yang berkah ya. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas, pasti lunas. Yang hajatnya belum dikabul, mudah-mudahan pasti Allah segera kabul ya. Dan apa ya? Dan kebahagiaan serta keselamatan dunia akhirat bersama keluarga tercinta ya. Keren ya teman-teman ya, Masya Allah. Teman-teman, ini video dadakan, tapi nggak apa-apa ya. Saya juga baru ngeh dari ngobrol-ngobrol sama ini teman saya nih. Nanti saya kenalin ya. Teman yang dibilang teman lama baru ketemu lagi nih, udah berapa 10 tahun lebih, kurang lebih baru ketemu lagi karena tahun, nanti 12 tahun ya. Mau ada acara nanti malam, ternyata beliau kesini ngobrol-ngobrol, dan ini banyak juga di sebelah nih ada Bung Adi, cuman kita nggak, nanti kita buat sesi kedua ya. Saya mau ngebahas sedikit, mau cerita sedikit lah testimoni dari beliau nih yang saya lupa juga. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya, subscribe dulu. Terus saya ajak teman-teman tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya apapun doa terbaik teman-teman. Nanti kalau diaminkan sama jutaan orang, enak nggak kalau Allah kabulkan? Segera Allah kabulkan, enak kan? Ya udah, makanya sekarang yuk sambil nonton video ini sambil tulis komennya. Doa terbaiknya, doakan misalnya pengen punya motor, mobil, hutang lunas, doakan ya teman-teman, nanti diaminkan banyak orang. Setelah itu apa? Tombol like ke atas, jempol ke atasnya diklik, sama tombol loncengnya. Kalau ada video terbaru nanti dapat notifikasi. Jangan lupa follow Instagramnya buat seru-seruan ya. Untuk grup gratis nanti ke admin ya, kayaknya nggak ada lagi kayaknya. Tapi nggak tahu deh, nanti lihat aja di deskripsi video ini nanti ada nggak, silakan di ini. Pokoknya materi video ini dadakan, timnya juga lagi nggak ada, diambil dari handphone saya juga. Gak apa-apa, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Kalau suaranya nanti kurang-kurang bagus, ya mohon dimaklum teman-teman ya. Tapi ini bisa jadi inspirasi, jadi power buat kita tambah dekat lagi sama Allah, dekat lagi sama Rasulullah ya. Oke ya. Saya kenalin nih teman saya, namanya Bapak siapa? Sandi. Bapak Sandi. Pakai Putra nggak? Oh, Putra beda lagi. Oh, ya, Putra beda lagi. Pak Sandi ini Kang Sandi lah saya panggil. Ya. Dulu beliau ini sama-sama sampai sekarang sama-sama di klub motor. Saya nggak sebutin klub motornya, pokoknya sama-sama kita pengendara motor, tapi beliau masih aktif. Nah, saya itu udah kurang lebih 10 tahunan saya nggak aktif. Nah, sekarang beliau datang ini silaturahmi, udah lama nggak ketemu. Terus kita ngobrol-ngobrol nih berempat. Di situ ada Bung Adi, ada Kang Dendi ada di sini tuh. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata Kang Sandi ini cerita dulu di saat di apa ya, di kolam saya, Saung, ya, di saung lah, ada pendopo saya kecil, ada kolam, cerita bahwa dulu tuh saya pernah ngebahas apa yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tentang apa, Kang? 7 keajaiban rezeki ya. Tentang kita kalau pengen apa-apa di apa tadi? Disimpan di kertas, Di kertas, ditulis, kalau nggak di print, ditempel ya di tembok ya, supaya ini. Utang beliau 500 juta lunas dalam 2 tahun, yang nggak dipikir terus nggak kerja keras juga, tadi saya dengar sih. Nanti kurang lebihnya biar beliau yang cerita awal mulanya, tadi cerita gimana dulu ketemu saya gimana. Ya silakan deh dengan prasangkanya masing-masing ya, tapi mohon maaf, Allah bersama prasangka hambanya. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Bapak Ibu yang nyetol channel ini, teman-teman semua, kakak adik, orang keren, orang hebat semua. Oke ya, kita ngobrol nih sama Kang Sandi. Kang, tadi kan ngobrol nih, ngebahas kita dulu pernah saya bukan ngajarin ya, tapi kita share dulu ya, diskusi. Apa sih yang dulu saya diskusikan sama Kang Sandi yang mungkin membawa perubahan hidup di Kang Sandi? Boleh deh dibagi sama teman-teman saya. Disapa dulu teman-teman Om Budi Channel. Halo, Om Budi Channel, teman-temannya yang subscribernya banyak. Ya, ini lagi konten. Dipanggil sama Bunda, nggak apa-apa ya, dilanjut aja. Alhamdulillah hari ini saya ketemu kembali ya
Iya. Kalau kita manggilnya Brad ya. Iya, berat itu Kita berat. brother. Berat badan. Saya Gitu ya, alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Om Budi dan teringat dulu, kita bercerita dulu dengan teman-teman di sini ya. Beliau pun sudah lupa. saya lupa ya. Lupa. Saya pernah ngobrol karena apa ya, obrolan ringan ya, obrolan ngopi biasa ya. Betul. Obrolan ngopi biasa, hanya saja teringat gitu kan. Itu yang apa yang kita, dulu pernah saya yang sampai sekarang teringat itu apa dulu tuh? Saya ngebahas apa? 7 kewajiban rezeki, konsep-konsep ya. Rezeki nggak usah dikejar ya. satu Gimana tuh? rezeki kita nggak usah dipikir, kita nggak usah menggebu-gebu apa yang kita inginkan terkait rezeki, karena yang beliau katakan 7 keajaiban rezeki itu memang nyata dan itu di luar nalar gitu. Ya, dulu. Di luar nalar, bukan? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal, Emang terus punya terang. akal. Nggak masuk akal. Ya sedikit kejadian yang mungkin semua orang pasti alami ya. Betul. Semua orang pasti alami, hanya saja ketika penangkapan pribadi dan penangkapan mindset kita terhadap rezeki itu Mindset. ya yang apa ya, yaitu tadi di Banyak luar, ketakutan. banyak di luar logika lah. Luar logika, Karena paling pertama mindset orang itu, 1 takut, 2 negatif Negatif. itu. Tapi alhamdulillah karena saya ingat dengan ucapannya beliau, rezeki saya mungkin tenang dan ikhlas. Pertama tenang ya. Ya. Pertama dapat tenang ya. Terus Iya. setelah itu ikhlas. Ikhlas. Karena tenang itu kan nggak gampang kan ya. Untuk Susah. mencapai tenang itu nggak gampang. Susah sekali. Apalagi kalau banyak duit, banyak utang ya. Banyak utang. Banyak duit aja kadang-kadang nggak tenang. Lebih nggak tenang kalau menurut saya. Ya, Lebih nggak persepsinya berbeda-beda teman-teman. Banyak uang, kekayaan itu kan konsepnya itu pemahaman kita berbeda-beda. Ya. Mungkin dalam artian orang-orang yang nggak banyak uangnya mungkin dengan uang tenang. Ternyata beliau gini, ya dengan banyak uang nggak tenang justru. Nah, kenapa nggak tenang banyak uang? Banyak uang itu ketakutan kita besar. Besar. Banyak uang itu kita bingung untuk mempergunakan. Iya. Karena di antara dua, 1 benar, Ya. 2 salah. 2 salah. Ya, Gitu. Karena uang bisa lupa dengan mindset sama ketenangan. tenangan ya. Nah itu. Kadang-kadang uang bisa mempengaruhi dunia kita Ya. jadi berubah ya. Betul. Dalam segi agama aja bisa berubah karena uang ya. Ya. Jadi kalau kita menuangkan uang, benar nggak? Nggak benar ya. Itu dia. Ya, uang jadi anak buah kita sebetulnya ya. Jadi teman kita, sahabat kita ya. Kalau ke situ memang saya tidak terlalu dipikirkan. Ya. Hanya saja ketika banyak uang itu, saya selalu ngutip keluarga ya. Ya. Apalagi orang tua. Itu nomor 1 orang tua. Orang tua, masya Allah. Harta, tahta, wanita, semua dari uang. Betul. Gitu. Makanya kenapa saya bilang kalau banyak uang saya Takut. lebih takut, Nggak tenang. saya lebih nggak tenang, banyak beban, dan kita nggak bisa ikhlas, betul-betul ikhlas Betul. gitu. Karena mau ngasih pun nih, mau ngasih ke barang main ya, Ya. mau ngasih ke barang main atau ke para fakir itu selalu bermindset pas nggak kita memberikan itu. Iya. Itu pasti selalu ada gitu, tanpa kita sadari itu selalu ada. Ini pas nggak kita ngasih itu, padahal mau dia membutuhkan ataupun tidak, ketika keikhlasan itu yang dicari Iya, betul. gitu. Bukan kita bisa memberi ataupun kita apalagi terlihat ya. Iya. Apalagi terlihat, karena tidak ada jaminan kalau di situ. Betul sekali. Keikhlasan itu susah. 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 Mudah diucapkan tapi prakteknya susah, nggak gampang ya. nggak gampang. Apalagi berat Kang Sandi. Selain yang 7 keajaiban rezeki itu apalagi? Sedekah. Sedekah Sedekah yang dilakukan apa sama Kang Sandi? Sedekah itu saya awali dengan Yang tadi yang mengumpulkan berbagai celengan tadi ya. celengan, ada buat misalkan buat kita sedekah ke Di saat dulu masjid. keuangannya belum baik ya. Jadi dicicil gitu-gitu. Betul. Jadi setelah baik semua, sedekah baru besar-besaran sendiri-sendiri. Betul. Di awal belum, masih ngumpulannya kecil-kecil gitu. Saya selalu anggap itu uang lupa. Uang lupa loh. Mau besar, Keren ya. Ini ilmu nih. Uang lupa tuh. Beliau mah kayak gini masih banyak yang telepon. Kamu Pak? Kamu Pak Kang? Beliau tuh banyak yang telepon. itu. Jadi Uang lupa ya, keren ya bahasanya. uang lupa aja, karena
kalau kita pikir mau kita bersedekah ke panti, mau Iya. sedekah kemana, otomatis ada hati kita dipacu, pikiran kita dipacu, tenaga kita dipacu. Kembali lagi ke rezeki yang Iya. dipikirkan. Semakin dipikir, ini Ikhlasnya. malah nggak datang ya. Ikhlasnya jauh ya. Jauh. Ah, keren. Siapa lagi tadi sih? Setelah itu apa? Nah, yang tadi kan setelah itu kan konsepnya bisnis apa? Properti ya? Properti saya dulu kerja Sampai di yang tadi utang berapa? 500 juta. 500 juta. Lunas 2 tahun. Yang orang aja yang pada nggak, keluarganya yang pada nggak tahu ya. Iya. Nah, cerita gimana Kang? Menarik nih. Jadi saya kerja di salah satu kontraktor. Ya, alhamdulillah saya dari nol gitu Om, dari nol, dari mulai pesuruh, yang disuruh lah, disuruh terus menjadi pesuruh, terus menjadi pengawas, sampai ya maaf gitu ya, ya alhamdulillah mendapatkan satu jabatan tertinggi di Iya, perusahaan iya. itu Masya Allah. dengan pendapatan yang besar. Iya. Namun apa ya, tadi yang selalu dikejar oleh setiap manusia, setiap orang gitu kan, tentang materi. Iya. Gitu. Nah, saya kejar itu. Alhamdulillah dengan relasi banyak, dengan jaringan yang banyak, ada ide untuk berkolaborasi, Iya. membuat salah satu apa ya, project cluster lah, Iya. project cluster. Namun dalam perjalanan mungkin Tuhan menegur ya, menegur. Justru itulah titik dari saya ingat lagi apa omongannya beliau. Saya malah Di situ. nggak ngerti. Saya malah lupa loh. Beneran, karena dulu masih pada muda dulu ya. Ya, Masih pada, masih zaman-zamannya kayak gitu lah. Dia, kalau saya saat itu ngomong saya udah bener. Alhamdulillah saya udah bener. itu benar 2010-an ya, kurang lebih ya. 2010 2011 lah, 2010. Setelah saya beli tanah, beli mobil. Setelah kalau beli tanah, beli mobil, saya setelah ngobrol sama Kang berarti udah jadi kolam pendopo tuh. Ya. Ya udah, saya terapin ilmu saya. Tanpa disengaja dengan obrolan ngopi Pokoknya ringan. setelah ngobrol dengan itu, kontraktor tsunami aja semua lah. Gimana? belum suram. Belum. Alhamdulillah lah berjalan untuk perusahaan sendiri gitu. Iya. Perusahaan sendiri, hanya saja ketika ingin lebih lagi, karena saya merencanakan sendiri, mengonsep sendiri, dan mengetahui nanti keuntungan saya berapa, Iya, di mana, seperti apa, udah sangat dirinci, sangat di apa Detail, jelas, detail jelas. Saya bagaikan apa ya, bagaikan wah ini udah di tangan saya nih gitu Iya. kan. Tapi ya itu Jupta Gabur ya, Nah, lupa. Kita lupa gitu, lupa dengan apa ya, lupa dengan kesabaran menghadapi situasi, lupa kita juga, paling penting lupa Tuhan ya lupa sama Sang gitu, lupa Pencipta, Tuhan. sama Saya Allah. bukan orang yang baik di dalam agama gitu, Subhanallah. tapi saya lupa ketika bersyukur Itu kan bersyukur ya, benar nggak? gitu. Saya lupa bersyukur karena apa? Ya itu yang kembali mindset kita kejarnya dunia dan dunia gitu kan. Setelah kita balik kepada Allah, justru malah Allah ngasih lebih-lebihan sampai 500 juta itu. Lu ngasih gimana ceritanya tuh? Sebetulnya belum tuh. Nah, belum, panjang nih. Belum. 2 hari 2 malam. Belum tuh. Nggak apa-apa ya. Saya justru terus terang bukan saya menginikan ya, karena Iya, memang kenyataan itu. Saya ingat dulu apa kata beliau gitu tentang ajaibnya rezeki itu apa, terlepas dari itu 7 keajaiban rezeki atau apapun lah itu. Tapi ajaibnya rezeki itu yang saya rasakan berawal dari ikhlas, berawal dari ketenangan. Kalau kita tidak ikhlas, tidak ada ketenangan, sulit berpikir paling pertama. Ya, ridho sama ketetapan Allah berarti ikhlas ya. Sulit berpikir. Tuh. Karena selalu dirundung duka, Takut, khawatir, khawatir. cemas. Apalagi ya tadi posisi saya sudah down, sangat down. Ya. Saya benar-benar ada di titik nol. terendah. Ya. Sangat titik Seperti terendah. tadi itu. Dan ini tidak diketahui sama keluarga. Sama keluarga. Ya karena kan Kang Sandi itu dari dulu ubur-uburan ya hidup. Ya, betul. Kadang di sini, kadang di sana ya. Sama saudara aja kan, saudara Kang Dion. Ya, jauh. Ketemu juga ya. Jarang ketemu. Gitu. Iya. Saya kan memang kalau saya ada apapun itu saya selalu Sendiri. sendiri. Karena selalu ingat, dan ini mungkin salah satu
apa ya, ajaran orang tua yang Iya, iya. paling berharga bagi saya. Betul, betul, betul. Paling berharga. Mau baik, mau buruk, itu semua ada tanggung jawabnya. Betul, betul. Baik pun ada tanggung jawabnya, buruk pun ada tanggung jawabnya. Nah, di situ ketika baik kita bertanggung jawabnya, ternyata setelah jatuh itu tahu tanggung jawab dalam kebaikan itu apa. Betul, betul, betul. Setelah saya jauh dan jatuh, lebih tahu lagi tanggung jawab saya apa. Gitu. Iya, Nah, di situ makanya jangan berpikir kalau kita sedang direndahkan atau sedang dijatuhkan, berpikir bahwa Tuhan tidak menyayangi saya. iya. Jangan sampai pernah. Justru itu titik awal kita berpikir, titik awal kita dikasih rejeki lebih dari materi. Betul, betul, betul. Gitu. Pemahaman tenang dan ikhlas itu ya. Ya, itu. Sampai saat ini bukan saya tidak bisa up, bukan saya belum up. Justru saya merasa lebih up. Yo, merasa lebih sekarang lagi ditinggikan derajatnya sama Allah ya. Kenapa? Orang lain belum tentu. Ya, maaf nih. Orang lain sekarang lagi di atas angin. Iya. Berbangga hati. Belum tentu. Oke. Belum tentu hatinya. Betul. Hati. Jadi nggak ada tuh kata bos saya kemarin, bukan pikiran-pikiran tapi hati-hati. Gitu. Jadi muaranya di hati, Kang ya. Karena itu semua awal dari apapun itu hati yang ikhlas, hati yang bersih. Kecerdasan pun awal dari hati. Iya. Kalau kita tidak menjiwai, kita tidak bisa. Maaf nih, kata orang Sunda itu kudu ngaragap hati. Ngarep hati tuh. Apa ya? Lebih ke ya kita menyadarkan diri, sadar diri. Iya, sadar diri. Kita lebih sadar diri, gitu. Karena sebelum kita lakukan apapun, kita harus sudah dipikir. Iya. Gitu, udah di apa ya, betul-betul dikena dulu gitu. Nanti gampang nih mah nyusul. Ada ini lagi ngumpul rame-rame. Harus kena dulu gitu kan, kena dalam arti yang tadi perjalanan itu memang tidak mudah. Berproses ya. Berproses, perjalanan itu justru yang lebih mahal. Betul. Mendewasakan kita. Betul. Mendewasakan pandangan kita gitu, cara kita berpandangan apa yang terjadi di depan mata, ataupun kita belajar dari itu untuk apa ya, lebih ke mawas diri lah. Betul, betul. Untuk kedepannya seperti apa gitu. Hanya saja kembali lagi Om Iya, gitu. iya. Saya lebih tenang sekarang. Alhamdulillah, masyaallah. Gitu. Tanpa bukan saya tidak membutuhkan ya, Iya. bukan tidak membutuhkan materi, tapi tanpa harus selalu mengejar materi. Iya, betul. Gitu. Ya alhamdulillah dengan berkumpul seperti ini kan ada kita silaturahmi, Iya, ada betul. pencerahan, mungkin juga ada peluang-peluang. Betul, Ya kita jalani, syukuri, udah aja selesai. Betul, Kalau saya betul. sekarang gitu kan. Ikutin arus aja. Ikutin aja. Jalurnya aja ya. Karena Tuhan akan menempatkan pada waktu yang tepat dan Betul. tidak ada yang Masalah. salah. Itu aja. Betul, betul sekali. Keren beneran. Nah, yang 500 juta tadi gimana ceritanya nih? Bisa sampai beres yang Aduh, nggak dipikir. kalau itu terus terang aja, saya tidak rinci, itu saya tidak pikirkan. Nggak dipikir utang ya? Enggak. 2 tahun beres aja ya? Iya, nggak tahu. Tapi seperti dicicil. apa. Ya bayar. Oh, keren. Cuman apa ya? Ada aja pertolongan. Ada misalkan dulu ada teman lah, teman saudara mungkin dari dulu ya. Ya. Ada beberapa. Saya ini pakai dulu, saya ini pakai dulu. Tapi lunas gitu, kemana-mana lunas. Dalam 2 tahun itu memang ada beberapa kawan, ada beberapa saudara yang bantu. Iya. Tapi tidak diminta. Tapi itu meminjamkan atau enggak? Sukarela aja. Meminjamkan tapi tidak menagih. Masya Allah. Iya, berarti ngasih kan? Iya, Jadi tidak gini, menagih. Tapi saya bayar semua gitu. Oh, bener Kang ya? Mohon maaf nih, karena kebanyakan orang-orang berutang itu kan semakin dia setiap hari, kebanyakan di teman-teman saya di grup ini selalu memikirkan hutangnya. Makanya nggak beres-beres itu karena dipikirkan, semakin sering dipikirkan hutangnya, bukannya beres, malah tambah banyak. Karena dicari. Betul. Nah, karena konsepnya gitu teman-teman. Tadi Kang bilang, Kang Sandi itu nggak dipikirin, ngalir aja. Tahu-tahu saudaranya ngasih uang untuk beresin yang tadinya 500 juta kan mulai mengecil kan, karena
diangsur mungkin dalam teman saudaranya mungkin ngasih berapa sampai 500 jutanya lunas tuh temannya saudaranya, bahkan itu teman saudaranya itu berarti teman dan saudaranya itu kan nggak minjemin, ngasih aja, itu kan keajaiban, itu kan pertolongan Allah. Iya. Beliau nggak mikirin hutangnya, beliau malah untuk, saya bilang kan, jadilah orang baik, jangan sampai jadi orang baik. Yang beliau lakukan berarti cuman fokus sama ampunan Allah, minta ridho, minta tenang, minta ikhlas, mengerjakan sesuatu, beliau fokus gitu, fokus mengerjakan sesuatu saat ini, bukan fokus ke hutangnya, tapi beres 500 juta tuh. Betul ya gitu ya? Sebenarnya bukan fokus ke kerjaan. Fokusnya kemana? Fokusnya ketika kita keluar, itu Allah sudah gariskan rezekinya. Betul. Gitu. Tapi fokusnya ketika kita, ya udah, saya ikhlas hari ini, ya Allah, keluar, mau ada rezeki materi ataupun tidak ada rezeki, ikhlas karena Allah, udah aja. Fokusnya di situ aja. Kita ambil alih semuanya ya. Udah. Keren. Karena kalau kita, ya Allah, saya sedang ada bisnis ini nih, ini harus apa? Harus dapat nih sama saya gitu. Nantinya kembali lagi, kalau tidak dapat pasti hati kecewa. Betul. Itu gitu, makanya ya udah, ada proyek hari ini, saya lah jalanin, nggak usah ini, mau jadi nggak jadi, kita udah sesuai dengan tanggung jawab kita. Itu kita datangin, itu istilahnya apa ya, jadi alhamdulillah, tidak jadi pun mungkin Allah menyiapkan hal yang lebih baik. Iya betul. Segitu aja, udah nggak pernah berpikir ini saya harus jadi, oh besarnya segini, saya nanti dapat ini atau seperti enggak. Sampai sekarang. Oh iya, Pak. Gitu. Teteh ada, emang nggak? Teteh itu ada paket? Gitu, Om. Menyedihkannya enggak? Nggak apa-apa, sambil ini ya. Karena ini ditodong, kita kasih dia. Ditodong. Ini ditodong. Nggak apa-apa, jadi banyak, ada Gojek, ada temennya istri, ada temen-temennya, nggak apa-apa, suara-suara lagi nggak apa-apa. Kasih aja. Karena sedih ada sih, tidak manusiawi ya. Manusiawi. Sedih ada kalau ingat ke situ. Kang Punten ini tadi ya di banyak ini ya, banyak santai. Yang seliweran nih. Unik lah. Asli jadi sedih. Sedih tuh, aduh nggak ada tisu di sini. Pakai kanebo mau? Ada, mantap. Minum dulu lah. Ngopi nih beliau. Gimana sedihnya gimana Kang? Ini ya, cerita ini, ya mungkin baru ke orang terdekat sama orang tua lah. Nanti orang banyak ini jutaan yang ini baru ditodong, terus terang ini serius, di ditodong. Awas jutaan kok nonton. Ngobrol biasa jadi ditodong, ada kacau. Padahal ada acara. Ya kan saya tadi kan nggak tahu juga karena Kang Sandi ngobrol sama Bung Adi sama Kang Dendi ngobrol ini kok. Jadi inget emang saya dulu pernah ngajarin kayak gini ya. Betul. Kalau Kang Sandi tadi nggak ngobrol itu, saya nggak akan kayak buat video gini. Nah, itu ilmu lama kan, bukan ilmu baru itu kan. Itu ya hampir 12 tahun lah. Ya kurang lebih ya. 12 tahun. Cerita sedihnya gimana coba? Ya sedihnya mau ngomong ke orang tua, ya maaf gitu ya. Saya sangat orangnya tuh tidak mau membebankan sama orang tua. Ya, betul. Terus saya dengan latar belakang gitu kan, orang tua. Ya orang tua ataupun saudara atau teman banyak keterbatasan nih. Banyak keterbatasan. Ya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan nggak ada lagi, tetap saya pada pendisiplinan di situ. Pada Allah. Pada Allah. Saya harus ingat Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya. Gitu. Udah pantas belum ya? Kalau belum sangat pantas nggak dikasih. Nggak akan dikasih. Meskipun kita udah dapat nih, kita dapat misalkan 1 miliar. Ya. Dalam 1 hari ini 1 miliar. Tapi kalau ketika Allah belum mengizinkan itu untuk dikelola sama kita, itu dihilangkan. Tapi betul, ingat, berarti kapasitas kita dengan 1 miliar itu kita bisa dengan apa ya itu? 1 dengan keikhlasan, 2 percaya bahwa saya mampu ketika nanti sudah Tuhan berikan waktunya, lebih dari 1 miliar pun mampu. Betul sekali. Gitu. Nah itu keajaiban rezeki itu di situ. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan kita dapat 1 juta, 10 juta ataupun 1 miliar. Hilang langsung itu jangan aneh. Ya, betul. Jangan sama sekali aneh ataupun apalagi ya amit-amit gitu ya. Kita sampai menggerutu. Ya. Wah, kenapa sih Tuhan itu nggak baik sama kita gitu ya? Betul. Wah itu jangan sampai seperti itu. Justru terima aja ya. Nggak terima itu makin jauh keikhlasan. Kalau diterima ikhlas lebih. Justru Tuhan akan berikan lebih baik lagi. Lebih baik, Masya Allah. Itu beneran nih. Susah teman-teman nih. Jam gitu doang.
sebetulnya kembali simpel, sederhana, simpel, ya? sederhana. Iya, betul. Nah, sederhana itulah yang mahal. Betul. Sederhana itu yang mahal. Tenang. Ini ilmunya daging nih, keren ya teman-teman nih. Saya aja nggak nyangka nih, dulu saya pernah ngomongin kayak gini sama teman-teman saya. Tapi ada satu yang saya mungkin bukan dikembangkan, tapi saya terasa ya. Saya pernah ngalamin lebih parah lah. Mungkin sedikit ada gangguan stres lah ya. Iya, iya. Sampai 8 bulan nggak ke bawah. Pernah juga ya. Pernah saya. Itu hancur, usaha semua hancur. Cuman saya tergerak, itu entah pertolongan Allah seperti apa. Tapi ini bukan mistis atau saya berbicara mistis atau tahayul dan sebagainya. Iya. Saya tuh diam dari kamar ke kolam, kan di rumah ada kolam. Iya. Ke kolam, cuman ngopi. Ingatnya tuh itu, nggak ingat saya harus kerja, nggak ingat saya harus beraktivitas lain-lain. Ingatnya pokoknya dari kamar ke kolam ngopi, kamar kolam ngopi selama 8 bulan. Iya, iya. Nah dari situ kalau nggak salah itu sirih purba, tanaman Sirih ya. sirih purba. Dia hanya bilang gini, kalau kata orang Sunda tuh, tingali orang, Lihat saya. Itu ternyata panjang. Dia mengucapkan itu, isinya tuh benar-benar kehidupan yang harus satu, syukur jelas. Iya. Ingat kepada Tuhan, Betul. paling penting. Kenapa coba dalam satu kata itu bisa menjabarkan semua arti kehidupan. Iya, iya, iya. Satu, saya ketika pertama nemu jawaban itu tuh, dia pohon, dia Iya, tumbuhan ya. ketika dia mau dipangkas, Benar. ketika dia mau dikasih rotap, ketika dia mau dipindahkan, ketika dia mau dimatikan atau dia apapun, kenapa dia bisa masih hidup dan ada? Iya, betul sekali. Gitu. Contohnya lah di gunung kebakaran sebanyak berapa puluh hektar, tapi kenapa tanpa ditanami ada tanaman, Iya, iya. tumbuh lagi dia? Masa kita manusia yang dikasih akal, pikiran, hati, perjalanan, keistimewaan yang lebih dari apapun, tidak bisa berpikir untuk tumbuh lagi diri sendiri dengan harus takut izin. ya? Betul sekali. Di situ Masya Allah. baru saya langsung, saya langsung ketika ada perkembangan lebih baik, ada berpikir lagi lebih baik sama orang tua tuh langsung diberi kesempatan untuk kerja langsung ke Semarang. Oh, iya, iya, iya. Berarti Tuhan sudah mempercayai bahwa saya udah sembuh nih, Ya, udah kembali. udah pantas ya untuk kerja lagi ya. Jadi, nah dari situ mulai dari perjalanan, mungkin yang pertama ya, yang dapat itu tuh sebelum ini nih, sebelum kejadian yang saya kerja di kontraktor. Iya, iya. Gitu. Tapi dikombinasikan dengan apa yang diucapkan Om Pian itu sangat luar biasa, yang mengepres hati saya buat tenang, mengepres keikhlasan saya buat bersyukur. Iya, iya. Nah, itu yang menjadikan apa ya, modal duniawi saya. Masya Allah. Karena masalah akhirat kan sama Tuhan. Ya. Tapi modal duniawi minimalnya kita ikhlas, kita sabar, jalani, syukuri. Betul, betul. Itu aja modal duniawi mah. Ya, gitu. ya. Bukan masalah harus banyak uang lah, harus nggak akan tenang kalau kita nggak punya itu. Nah itu. Tenang, ikhlas ya. Siapapun yang menjas kita, saya terus terang, saya pribadi sendiri dipandang negatif sama keluarga. Mungkin Om Pian tahulah ya, story saya seperti apa. Tapi kita harus sadar juga, itu hanya segelintir apa ya, bukan cobaan sih, segelintir hanya mengingatkan kepada saya aja gitu. Jadi kita nggak perlu baper lah ya. Biar kuat lah. Nah, itu salah satunya gitu kan. Justru malah kita sama orang-orang dekat, sama keluarga. Tapi di luar, ketika kita bersilaturahmi dengan teman, dengan apa, ternyata ada satu yang lebih. Nah, makanya itu Om, Tuhan menempatkan seseorang, Tuhan memberikan memberikan sesuatu yang lebih pada seseorang itu sesuai dengan kapasitasnya itu. Betul, betul sekali. Gitu. Mungkin saya dipandang negatif sama keluarga, tapi saya dipandang lebih, dipandang ada kapasitas
seorang saya nih Ya. seperti ini itu dihargai tempatnya di sini. Betul, betul sekali. Gitu. Betul sekali. Nah, Tuhan tuh mengizinkan Betul. tanpa harus kita menginginkan. Betul. Tapi kalau kita menginginkan, memaksakan, berarti keinginan apapun itu antara entahlah itu ya, antara ridho dan tidaknya Tuhan. Ya, Ketika kita memaksakan diri, pasti ada akhirnya. ya. Betul. Tapi kalau kita mengikuti sesuai keinginan Tuhan, mungkin lah ya, Ya, keinginan Tuhan, alhamdulillah selalu panjang, betul. silaturahmi panjang, rezeki pun insya Allah nggak akan putus. Biarkanlah kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita ya. Itu Masya Allah. Kira-kira Kang, ini menarik banget ya ceritanya dari tadi. Ada pesan nggak, kita akhiri video ini, ada pesan nggak buat teman-teman saya keren ini? Tapi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Dia tadi kan sampai ini, yuk komennya dong, doanya di kolom komentar tuh, doanya pengen mobil, pengen motor, beli pesawat, lunas hutang deh, biar diaminkan jutaan orang. Kalau jutaan orang mengaminkan sama lu dicabah, mau nggak? Keren kan? Ayo sambil nulis doanya, setelah ditulis yuk tombol jempol ke atasnya, baru tombol loncengnya diklik biar kalau ada video terbaru dapat notifikasinya ya. Sama follow Instagram. Kira-kira Kang, sebagai the best penutup, ada nggak apa ya? kiat-kiatnya biar teman-teman tuh kebakar lagi semangatnya beribadah nih? Sebenarnya simpel teman-teman. Oke. Satu, sabar, Ya, ikhlas, sabar, ikhlas, paling utama percayalah sama Tuhan. Sudah, yakin sama Allah ya. yakin sama Allah, sangat sangat yakin sama Allah. Yakin sama Allah, yang sabar, ya ikhlas ya teman-teman ya. Kuatin syukurnya. Tadi saya tangkap Kang Sandi ngomongin syukur terus, keren banget tuh, powerful. Ya, mungkin gitu aja teman-teman. Mohon maaf, mudah-mudahan dalam video ini Allah berikan kebaikan Amin. buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang menangkap video ini bisa diberikan pemahaman sama Allah ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah saya ucapkan atau Kang Sandi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like ya, komen yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.